Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni SSTMKM. Saya bertugas di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Aceh sebagai dosen pengampu. Baiklah, saya akan memaparkan PDD UKTPT unsur penilaian pengajaran pada pelaksanaan Setdos tahun 2022. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah komunikasi dan konseling dalam praktik kebidanan. Mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan komunikasi interpersonal dan konseling dalam lingkup praktik kebidanan dengan memperhatikan aspek budaya yang didasari dengan filosofi, etiko-legal, keilmuan dengan menitik beratkan pada pemberdayaan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Kode mata kuliah 203, SKS bobot SKS-nya 2 SKS, 1 SKS praktek dan 1 SKS teori, penempatan pada semester 2. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal yang lain. Menguasai konsep teoritis sistem organ tubuh manusia, prinsip dan konsep umum biomedik, mikrobiologi, farmakologi, kesehatan masyarakat, sosial budaya dasar, konsep kebidanan, ilmu komunikasi, dan etika profesi. Berikutnya, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan pelayanan kebidanan. Didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovasi dalam pekerjaannya. Mampu berkomunikasi efektif dan terapeutik dengan perempuan, keluarganya, dan masyarakat, serta teman sejawat untuk meningkatkan kesehatan perempuan, ibu, dan anak. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu menjelaskan konsep dasar komunikasi dan komunikasi interpersonal, menjelaskan hubungan antar manusia, mengidentifikasi konsep diri, melakukan komunikasi efektif dalam memberikan pelayanan kebidanan, menjelaskan konseling antar budaya, menjelaskan konsep dasar dan konseling dalam praktik kebidanan, melakukan strategi membantu klien dalam pengambilan keputusan, menerapkan komunikasi interpersonal dan konseling dalam layanan kebidanan. Adapun bahan kajian terdiri dari konsep dasar komunikasi, hubungan antar manusia, komunikasi efektif, komunikasi antar budaya, konsep dasar konseling, strategi pengambilan keputusan, keterampilan dasar konseling, serta komunikasi dengan bermacam-macam klien. Adapun bahan pustaka utama terdiri dari 5 bahan pustaka utama dan terdiri dari 5 bahan pustaka pendukung. Penilaian terdiri dari teori dan praktek, di mana teori 40%, yaitu kehadiran, tugas, keaktifan, dan ujian tengah semester. Sedangkan praktik terdiri dari UAS ujian praktik. Moda perkuliahan yaitu tatap muka dengan menerapkan micro teaching di kelas dan tutorial di laboratorium. Adapun metode perkuliahan yang diterapkan terdiri dari ceramah, diskusi, bedside teaching, studi kasus, simulasi bermain peran, dan praktik. Berikut ringkasan sub CPMK dari CPMK 1 yaitu konsep dasar komunikasi. Kemampuan akhir Salah satu kemampuan akhir yang diharapkan adalah menjelaskan definisi komunikasi, adapun indikator penilaiannya berupa ketepatan menjelaskan, dan kriteria dan bentuk penilaiannya berupa kriteria ketepatan, bentuk penilaian, bila menyebutkan 5 komponen definisi nilainya 100, bila menyebutkan 4 berarti nilainya 80, dan bila menyebutkan kurang dari 3 nilainya 70. Model perkuliahannya dalam bentuk contextual learning dengan moda perkuliahan tatap muka, metode yang diterapkan ceramah dan diskusi, materi pembelajaran yaitu definisi komunikasi. Untuk keseluruhan total bobot penilaian pada CPMK 1 konsep dasar komunikasi, saya tetapkan 5%. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu dapat melihat video demonstrasi pengajaran yang saya sampaikan kepada mahasiswa melalui Zoom meeting. Demikian hari ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesehatan hari ini untuk sama-sama kita mengikuti perkuliahan di pertemuan yang ketiga. Baik, sebelumnya Ibu jelaskan, kita sudah mengadakan pertemuan yang kedua, yaitu Ibu menjelaskan konsep dasar komunikasi. Apa kaitannya dengan materi sebelumnya? Bahwasannya dalam proses interaksi ataupun hubungan antara manusia terjadi yang namanya proses komunikasi. Ya, kemudian ada proses pemahaman diri, ada proses adaptasi yang berlangsung. Jadi sangat keterkaitan antara hubungan antar manusia dengan proses komunikasi yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Nah, oke. Ada satu hal yang ingin Ibu jelaskan lagi, bahwa seperti biasa kalau Ibu masuk ya nanti untuk menambah penilaian ya, proses penilaian sekitar 5% untuk setiap kali pertemuan, bahwasanya bagi mahasiswa yang aktif yang menjawab pertanyaan ketika dia mengungkapkan pendapat itu akan memperoleh nilai sebesar 5%. Baik, kita mulai saja ya, Nana Ibu. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan hari ini adalah dapat menjelaskan, diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian dari hubungan antar manusia. Kemudian dapat menjelaskan tujuan dari hubungan antar manusia. Dan yang terakhir dapat mengidentifikasi konsep diri. Nah, Ibu lanjut ya. Pengetahuan tentang hubungan antar manusia ini mendasari interaksi dan komunikasi antar bidan dengan klien dalam pelayanan kebidanan, mempermudah alih pengetahuan, dan juga bisa memodifikasi perilaku klien. Nah, dari pengertiannya, mari kita lihat. Menurut Cabot dan Carl, 1967, hubungan antar manusia adalah suatu sosiologi konkret karena meneliti situasi khususnya masalah interaksi ya dengan pengaruh psikologisnya. Nah, jadi menurut Cabot dan Carl tadi, interaksi mengakibatkan dan menghasilkan penyesuaian diri secara timbal balik yang mencakup kecakapan dalam penyesuaian dengan situasi yang baru. Menurut Haboner, interaksi adalah hubungan antara dua atau individu lebih manusia, dan perilaku individu yang satu bisa mempengaruhi, mengubah, dan juga bisa memperbaiki perilaku individu yang lain, atau demikian juga sebaliknya. Apa artinya? Jadi antara individu yang berinteraksi senantiasa melakukan hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi secara timbal balik pula. Pernah dengar nggak istilah kalau berteman itu bertemanlah dengan teman yang baik? Ya, karena secara tidak langsung sikap yang baik dari seorang teman ataupun sikap yang tidak baik dari seorang teman itu juga akan mempengaruhi ke orang lain, ya. Nah, jadi dalam arti yang luas, hubungan antar manusia ini mencoba menemukan, mengidentifikasi masalah, dan membahasnya untuk mencari pemecahan masalah tersebut. Tentunya bersama-sama dengan bidan atau dengan perawat. Ya. Berikutnya, apa tujuan kita mempelajari hubungan antar manusia? Nah, jadi bila dihubungkan dengan ilmu komunikasi, maka tujuan hubungan antar manusia ini menggunakan hubungan antar manusia ya, memanfaatkan pengetahuan tentang faktor sosial dan psikologis dalam penyesuaian diri manusia sedemikian rupa sehingga penyesuaian diri itu terjadi secara selaras, serasi, dan meminimalkan ketegangan. Proses penyesuaian diri itu terjadi bukan pada satu pihak saja, melainkan pada lebih dari dua pihak. Contoh antara atasan dengan bawahan, kemudian teman sesama teman, ya, atau karyawan dengan sesama karyawan, antara bidan dengan klien, antara bidan dengan tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Oke, yang berikutnya, nah, ini ya konsep diri. Baik, sebelum Ibu lanjut, siapa yang ingin mengajukan pendapatnya atau mengemukakan pendapatnya? Apa sih yang dimaksud dengan konsep diri? Silakan. Saya, Bu. Ya, siapa namanya? Gina ya? Iya, Bu. Oke, Bu catat dulu ya, Gina. Ya, silakan Gina. Kalau menurut saya, konsep diri itu seperti gambaran, pandangan, dan juga keyakinan atau penghargaan atau perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri.
konsep diri itu juga dapat meliputi keyakinan dan juga penilaian tentang dirinya sendiri. Iya, bagus sekali jawabannya ya. Sepertinya sudah merangkum semua ini ya. Oke, terima kasih Gina ya sudah memberikan pendapatnya. Iya, Teman Bu. yang lain mungkin ada atau kita mau lanjut dulu ya? Lanjut dulu ya. Oke. Nah, mari kita lihat. Jadi konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Ya, persepsi tentang diri ini boleh bersifat psikologis, bisa bersifat sosial, bisa juga bersifat fisik. Nah, sekarang nih coba kan kalian ajukan pertanyaan seperti di bawah ini ya, coba ya diajukan. Bertanyalah pada diri sendiri ya. Nah, oke. Bagaimana watak saya sebenarnya? Apa yang membuat saya bahagia atau sedih? Apa yang sangat mencemaskan saya? Oke. Silahkan ditanya pada diri sendiri. Sudah? Sudah bertanya? Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, bagaimana orang lain memandang saya? Apakah mereka menghargai atau merendahkan saya? Apakah mereka membenci atau menyukai saya? Coba silahkan bertanya pada diri masing-masing. Sudah? Sudah? Anybody? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Nih, bagaimana pandangan saya tentang penampilan saya? Apakah saya orang yang cantik atau jelek? Apakah tubuh saya kuat atau lemah? Silahkan ditanyakan. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, Ibu bukan meminta jawaban dari kalian nih. Ya, bukan meminta. Jadi Ibu ingin menjelaskan dari masing-masing jenis pertanyaan tersebut ya. Ini dia jawabannya. Nah, jawaban pada 3 pertanyaan pertama ini menunjukkan persepsi psikologis tentang diri Anda. Yang mana yang 3 itu kita balik dulu. Ini dia. Bagaimana watak saya? Apa yang membuat saya bahagia atau sedih? Apa yang saya mencemaskan saya? Itu apa tadi namanya? Psikologis. Iya, oke. Nah, jawaban pada 3 pertanyaan kedua itu adalah persepsi sosial tentang diri Anda sendiri. Yang mana itu persepsi sosial? Nih, bagaimana orang lain memandang saya? Apakah mereka menghargai atau merendahkan saya? Ya, apakah mereka membenci atau menyukai saya? Sementara 3 pertanyaan terakhir itu adalah persepsi fisik. Masih ingat tadi pertanyaannya apa? Apakah saya kuat atau lemah? Apakah saya cantik atau jelek? Itu fisik, ya. Jadi, konsep diri itu bukan hanya sekedar gambaran deskriptif, ya, tapi juga penilaian kita tentang diri kita sendiri, ya. Jadi konsep diri itu meliputi apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. 2 komponen konsep diri, yang pertama adalah kognitif. Kognitif ini lebih kepada pengetahuan, ya saya cerdas, saya pandai, ya. Saya pintar, itu kognitif. Sementara satu lagi afektif, ini lebih ke sikap. Ya, ini kalau misalnya ini ada kompetisi nih ya, saya nggak mau ikut deh gitu, ya. Itu sikap. Nah, ini contohnya, saya ini orang bodoh. Atau mungkin diganti, saya ini orang pintar. Nah, ini adalah bentuk komponen kognitif. Sedangkan saya senang diri saya bodoh, ini lebih baik bagi saya, itu afektif. Kan ada orang berpikir, ya ngapain ya, harus belajar, belajar berat-berat gitu misalnya. Kayak gini aja udah nggak masalah gitu ya. Itu afektif, ya. Saya malu sekali karena saya menjadi bodoh. Atau mungkin diganti, saya senang diri saya pintar, atau pandai, atau cerdas, dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam proses psikologi sosial, komponen kognitif ini yang sering kalian dengar dengan citra diri. Mungkin ada penyebutan misalnya citra diri atau self-image. Dan komponen afektif sendiri itu disebut dengan harga diri atau self-esteem. Nah, keduanya ini ternyata menurut William DeBrox ya dan Philip Emmert ini sangat berpengaruh besar pada pola komunikasi interpersonal. Suksesnya komunikasi interpersonal itu tergantung kepada bagaimana konsep diri kita. Nah, ini
Bagaimana kita bisa berinteraksi, bagaimana kita menyesuaikan diri, ini tergantung pada bagaimana konsep diri kita, positif atau negatif. Bagaimana dia positif atau negatif? Ini dia ciri-cirinya. Nah, konsep diri negatif ya itu peka terhadap kritik. Kalau dikritik tersinggung, kalau dikritik dia ngambek, atau dikritik langsung marah-marah misalnya. Kalau dipuji sangat senang gitu. Jadi kebalikan ya. Kalau dikritik marah, kalau dipuji berlebihan gitu. Kalau dibilang misalnya, ih kamu cantik banget, iya dong, siapa saya gitu ya. Kemudian cenderung merasa tidak disenangi orang lain. Ia merasa tidak diperhatikan, bersikap pesimis terhadap kompetisi. Hal ini bisa terungkap dalam dia enggan untuk bersaing dengan orang lain dalam membuat prestasi. Misalnya ada kompetisi kan, misalnya Eli, ini Eli contoh ya Eli, ikut dong kompetisi ini gitu. Nah, terus si Eli bilang enggak lah, paling kamu yang menang gitu. Nah, itu ciri-ciri konsep diri nih negatif ya. Jangan marah Eli, contoh aja Eli. Iya Bu, nggak apa-apa. Nah, sementara konsep diri positif, apa itu konsep diri positif? Ia yakin akan kemampuannya mengatasi masalah. Ini sangat penting. Ya, kemampuan seseorang untuk mengatasi sebuah masalah ini juga sebagai sebuah mekanisme pertahanan diri juga, ya, karena masalah itu kan macam-macam. Masalah macam-macam. Setiap orang itu punya masalah yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kita mempunyai mekanisme coping pertahanan diri terhadap suatu masalah ini sangat memberikan nilai plus bagi diri kita sendiri ya. Kemudian ia merasa setara dengan orang lain. Artinya ketika dia berpikir kalau dia mampu dia mampu juga kan begitu kan? Tinggal bagaimana mau berusaha gitu. Kemudian menerima pujian tanpa rasa malu. Kalau dipuji, Eli, kamu bagus sekali nih. Ya, makasih banyak gitu. Nah, itu menerima pujian tanpa rasa malu ya. Kemudian ia sadar bahwa setiap orang itu punya perasaan, punya keinginan dan perilaku yang seluruhnya tidak disetujui oleh masyarakat. Makanya kadang-kadang ketika kita bertindak, kita ini kan sebagai orang dewasa, oh kalau misalnya saya bertindak seperti ini, apa ya efeknya, apa ya dampaknya, seperti itulah kira-kira. Jadi dia sadar bahwa mungkin saja orang nggak suka ya kalau misalnya saya bertingkah atau bersikap seperti ini gitu. Kemudian ini yang paling penting lagi adalah ia mampu memperbaiki dirinya. Nah, karena ia sanggup mengungkapkan aspek kepribadian yang tidak disenangi dan berusaha untuk mengubahnya. Ini paling penting. Misalnya kalau teman-teman nih ya, ada yang kasih masukan, kamu kurang bagus ini, kamu sikapnya tolong dong dirubah ini gitu. Nah, dia tidak langsung marah. Introspeksi diri dulu, ya enggak seperti yang teman sampaikan, kalau dia punya alasan kenapa dia seperti itu bisa diungkapkan, misalnya begitu. Ya, kalau misalnya itu perlu dirubah, maka dia tidak enggan, ya tidak segan-segan untuk mengubahnya, karena untuk kebaikan diri sendiri. Nah, ini ada latihan anak-anak ibu, tolong nanti dikerjakan di rumah masing-masing. Ya, pilih masing-masing 6 karakter positif dari diri kalian sendiri. Karakter positif itu misalnya ya baik, kemudian berwawasan luas, kemudian percaya diri, ya, ramah, kemudian apalagi tidak pilih-pilih teman misalnya, ya, berani, tegas, disiplin dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri karakter positif. Kemudian pilih juga 6 karakter negatif. Negatif itu misalnya apa ya? Pelupa, pemarah, sensitif, kemudian apa lagi kira-kira? 6 karakter negatif ya. Pemarah, pesimis ya, pesimis. Kemudian tidak disiplin misalnya dan lain sebagainya. Jadi silakan dipilih masing-masing 6 karakter ini. Di pertemuan berikutnya akan kita bahas sama-sama.
Bagaimana cara membahasnya? Jadi nanti Ibu akan pilih acak 3 mahasiswa untuk mengungkapkan masing-masing karakternya tadi. Nah, teman-teman yang lain memberikan feedback. Feedbacknya berupa apa? Contoh misalnya si Sela, saya Sela ya. Sela silakan. Terus si Sela bilang, saya karakter positifnya adalah mudah bergaul misalnya, ya. Terus kita kasih feedback, apakah pernyataan ini sama dengan yang kita pikirkan? Nah, gitu. Kita kasih feedback. Begitu juga dengan negatif. Misalnya menurut si Sela dia itu orangnya nggak pede. Contoh ya. Tapi ternyata dilihat dari teman-teman dia bukan tidak pede gitu. Jadi ada masukan-masukan yang bisa kita berikan kepada si teman yang mendeskripsikan karakternya. Oke, bagaimana anak-anak Ibu untuk tugasnya? Baik, Bu. Bisa dipahami ya? Oke. Insya Allah. Sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada nanti boleh simpan dulu, nanti waktu di pertemuan berikutnya boleh nanti disampaikan ke Ibu ya, catat dulu boleh ya. Nah, karena materi sudah berakhir, Ibu pingin satu orang memberikan kesimpulannya. Oke, tadi Gina sudah memberikan pendapatnya, sudah dicatat nih ya. Sekarang siapa ya yang ingin memberikan kesimpulan dari materi Ibu hari ini? Silakan. Saya, Bu. Oke, Cut Irma ya? Ya, Bu. Ibu catat ya, Cut Irma Nosi. Oke, silakan Cut Irma. Baik, kesimpulan dari hubungan antar manusia adalah suatu sosiologi konkret karena meneliti situasi kehidupan khususnya masalah interaksi dengan pengaruh psikologisnya. Sedangkan kalau kesimpulan untuk pandangan untuk konsep diri adalah menggambar persepsi individu tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan objek atau orang lain dalam lingkungannya. Oke, baik. Terima kasih Cut Irma. Aplaus untuk kita semua hari ini. Ya, tepuk tangan. Terima kasih semuanya sudah memberikan jawaban ya. Sebentar Ibu stop share dulu ya. Materi akan Ibu share nanti di grup WA ya. Oke. Bu. Jadi anak-anak Ibu terima kasih banyak sudah mengikuti materi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di materi berikutnya minggu depan berarti ya, insya Allah hari Selasa. Oke ya. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya. Iya, Bu. Ya, oke baik. Terima kasih semuanya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.